Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wa ba'dan ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pembicaraan Ustadz Agus tadi, kita mungkin berpikir bahwa halwat kita ini sama sekali tidak memenuhi syarat yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Bahkan syarat yang pertama saja tidak kita penuhi, yaitu kita harus puasa makan. Kalaupun makan, tidak makan daging. Dan kalaupun makan, kita harus sudah lapar betul, absolutely hungry. Jadi mestinya kita makan itu nanti tengah malam, setelah lapar betul. Itu pun kalau lapar tengah malam itu. Kalau tidak lapar, kita tidak usah makan. Kita juga harus mengurangi pembicaraan. Jadi termasuk guru-gurunya pun jangan bicara itu dalam halwat itu. Ini kita langgar juga karena kita berbicara di sini. Karena ini tidak memenuhi syarat, apakah kita berpikir bahwa kalau begitu halwat kita ini bukan halwat? Dari segi kata-kata emang bukan. Dari segi kata-kata. Karena kata halwat berasal dari bahasa Arab khala, yang artinya bisa mengosongkan diri atau mengasingkan diri. Halwat itu bisa kita terjemahkan juga kesendirian, sementara kita ini berjamaah. Mengosongkan perut juga itu berarti, sementara kita mengisinya. Tapi, ada tapinya, supaya kita tidak putus asa setelah mendengar penjelasan Ustadz Agus. Saya ingin bawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah berjalan di padang pasir. Pada waktu itu Bani Israel sedang dilanda kelaparan yang sangat. Di tengah perjalanan, si ahli ibadah itu melihat gunung yang terdiri dari debu, gunung debu. Seperti kita ketahui di padang pasir selalu ada gunung-gunung debu yang tempatnya selalu beralih-alih ditiup angin. Tapi tumpukan debu itu begitu tinggi sehingga berbentuk sebagai bukit. Ketika melihat bukit itu, si Abid mengingat kelaparan yang diderita oleh Bani Israel. Kemudian ia berkata, seandainya Tuhan mengubah butir-butir debu ini menjadi tepung, akan aku bagikan tepung ini sebagai makanan Bani Israel. Kemudian kata Allah menyelamatkan Bani Israel itu dari kelaparannya. Ada orang yang memberikan bantuan kepada mereka, memberikan makanan, sembako. Kemudian Allah memberikan pahala, memberi makan kepada semua, kepada Bani Israel itu, pahala memberi makan kepada Bani Israel itu, kepada si Abid yang berkata tadi itu. Dan Rasulullah kemudian bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu selalu lebih baik dari amalnya. Jadi kalau kita berniat sesuatu, itu biasanya amalnya lebih jelek daripada niat. Kata Nabi, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Si Abid itu tidak sempat itu membagi-bagikan makanan untuk kepada Bani Israel itu. Tetapi dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang membagikan makanan kepada Bani Israel itu lantaran niatnya. Sekiranya Tuhan mengubah butir-butir debu itu menjadi tepung, akan aku bagikan kepada Bani Israel sebagai makanan mereka. Dia sudah berniat. Dan amalnya itu tidak pernah terjadi itu, karena baru niat aja dan seandainya. Karena untuk membagikan itu diperlukan beberapa syarat kan untuk bisa membagikan tepung itu. Pertama, kita harus mengimpor dulu tepung itu dari luar. Kemudian kita memilih distributor yang dapat dipercaya, memiliki modal paling tidak untuk beli tepung itu dari luar negeri. Syarat-syarat yang sangat berat untuk kita penuhi. Tapi lantaran si Abid itu punya niat yang baik, maka Allah berikan pahala kepadanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Di situ Nabi sekali lagi menegaskan, niatul mukmin khairun min amali. Dan kita semua meninggalkan rumah ini masing-masing, meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan dengan niat untuk halwat.
Khalwat yang sebenarnya sih harus memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Ustadz Agus itu. Harus dipenuhi itu semua. Dan itu tidak bisa kita penuhi. Tetapi kita percaya, dan saya percaya betul dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, wa niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya itu sudah lebih baik daripada amalnya. Khalwatnya jelas tidak begitu baik kita ini, tetapi karena niatnya itu sudah niat yang baik, Allah hitung kita berdasarkan niatnya. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari adalah innamal a'malu binniyat. Semua amal itu karena niatnya. Itu hadis pertama di dalam Sahih Bukhari. Banyak orang heran kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis pertama dalam bab iman. Lucunya dalam bab iman lagi, atau bab Tuharah kalau saya tidak salah. Pokoknya tidak ada hubungannya dengan niat. Kemudian diberi judul babnya itu tidak ada hubungannya dengan niat. Tapi hadis yang pertama itu berkaitan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal itu karena niatnya. Kalau niatnya itu karena urusan dunia, dia akan memperoleh dunia. Kalau niatnya itu karena perempuan yang diinginkannya, kata gitu-kannya dalam Bukhari, maka dia akan memperoleh perempuan itu. Dan kalau niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia juga akan mendapatkan Allah dan Rasulnya juga. Faman kanat hijratuhu, dan seterusnya. Barang siapa yang perginya itu, hijrahnya itu karena itu. Nah sekarang pun kepergian kita ini, apa yang kita peroleh dari khalwat kita ini bergantung kepada niat kita. Niat pergi khalwat itu kalau karena perempuan, insya Allah dapat sesudah ini. Kalau niatnya karena kalau laki-laki, ya dapat juga insya Allah. Kalau niatnya karena dunia, akan dapat dunia ini. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan dihampirkan juga ke dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu. Jadi niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu selalu lebih baik dari amalnya. Dan saya ingin melanjutkan lagi tentang niat ini karena saya kira yang pertama sekali harus diluruskan dalam melakukan khalwat adalah niat kita. Niat itulah yang menentukan pahala di akhir. Yang kedua, niat juga itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah. Saya ini orang yang belakangan ini menderita ulkus, ulcer. Kita nyebutnya mah. Orang Sunda menyebutnya mah. Abdi mah. Gitu. Biasa tidak tahan kalau tidak makan. Perut melilit-lilit, kadang-kadang mau muntah. Perut rasanya kembung, sakit luar biasa, keringat bercucuran. Karena itu saya hampir tidak bisa puasa sunat itu. Tidak bisa puasa sunat. Anehnya kalau Ramadan bisa itu saya. Bisa sampai akhir itu dan tidak mengalami berbagai gejala penyakit mah itu. Ramadan itu penuh selesai itu bisa. Saya kira karena niat. Niatnya mengapa? Karena puasa Ramadan itu puasa wajib yang harus saya lakukan. Tidak dilakukan bulan Ramadan pun harus saya qadha di bulan yang lain. Jadi karena niatnya sangat kuat, maka saya jadi tahan untuk melakukan puasa. Untuk sunat tampaknya niat saya tidak begitu kuat. Karena sunat itu kan bisa dihindari. Apalagi kalau kita berpikir bahwa ibadah-ibadah sosial itu pahalanya jauh lebih besar dari ibadah-ibadah ritual begitu. Menolong orang yang mendapat kesusahan itu pahalanya lebih besar dari orang yang puasa sunat. Ketimbang menderita puasa sunat, lebih baik menolong orang saja. Menolongnya juga sih, niat menolongnya sama seperti Abid Bani Israel itu. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Mungkin hanya melemparkan uang saja lewat jendela mobil kepada yang terseok-seok di pinggir jalan di sebelah sana. Itu udah menebus puasa sunat. Akan memperkuat batin kita untuk menjalankan ibadah-ibadah atau menjalankan riadoh-riadoh apapun. Nah, saya ingin memperkuat niat kita ini dengan beberapa hadis Nabi yang lain. Peperangan Nabi yang terakhir adalah perang Tabuk. Waktu itu perangnya sendiri tidak terjadi. Ada berita bahwa orang-orang Romawi mau menyerang kota Madinah. Lalu Rasulullah mengerahkan pasukannya persis di musim panas.
Di negeri-negeri yang mengenal musim panas dan musim dingin, musim panas itu dikenal karena beberapa hal. Satu, musim panas itu musim buah-buahan. Melon biasanya berbuah di musim panas, semangka berbuah di musim panas. Musim panas itu musim panen. Jadi orang-orang Madinah itu banyak yang keberatan diperintah oleh Nabi itu karena meninggalkan panen mereka. Ada juga yang mengajukan keberatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat-sahabat Nabi itu. Saya takut ini kalau ada di antara bapak-bapak ini sahabat Nabi, mungkin sahabat Nabi itu marah-marah kepada saya karena saya mengkritik sahabat Nabi itu. Tapi itu semua kritik Tuhan yang diceritakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Dalam Quran surat At-Taubah ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang. Saya ini orang yang tidak tahan melihat perempuan cantik. Sementara saya dengar orang-orang Romawi itu perempuannya cantik-cantik. Jadi selamatkanlah saya ya Rasulullah dari fitnah itu supaya tidak ikut perang. Di dalam surat At-Taubah disebutkan, mereka berkata kepadamu, aku takut jatuh kepada fitnah. Lalu Tuhan berkata, sungguh mereka sudah jatuh ke fitnah itu. Kata Al-Quran, itu ada di dalam surat At-Taubah. Walhasil akhirnya sebagian banyak tidak ikut dengan berbagai alasan. Nabi yang menempuh perjalanan berat dalam perang Tabuk itu. Dan ada juga di antara kelompok sahabat Nabi itu yang memang berniat ingin ikut perang bersama Nabi, tapi mereka tidak punya perbekalan apa-apa. Harus ada tunggangan, itu harus ada kendaraan yang mereka datang kepada Nabi, tapi Nabi tidak punya kendaraan itu, sehingga mereka menangis karena bisa ikut berperang bersama Nabi. Para sahabat yang menangis ini kelak kalau meriwayatkan hadis digelari al-baka, orang yang banyak menangis. Mereka tidak bisa pergi dan menangis karena tidak bisa pergi. Kemudian Nabi yang menempuh perjalanan berat dalam perang Tabuk itu, akhirnya Nabi tidak ketemu musuh itu dan pulang lagi. Masih tetap menempuh perjalanan yang sangat berat. Dan ada satu peristiwa di situ, ini selingan, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Waktu sampai Nabi di satu tempat, para sahabat beristirahat sebentar, kemudian ada yang menjerang air untuk minum, ada yang memasak juga. Tiba-tiba Rasulullah berkata, pergilah kamu semua, tinggalkan. Yang menjerang air itu ditumpahkan airnya, buru-buru meninggalkan tempat itu. Karena tempat itu katanya dahulu adalah tempat kaum Ad dan Samud. Jadi Tuhan dulu menurunkan laknat kepada mereka. Kata para ulama, di tempat-tempat yang dahulu Tuhan menurunkan laknat kepada mereka, kita tidak diperkenankan untuk salat di situ. Karena laknat tempat itu menyebar juga, melintasi ruang dan waktu. Itu juga jadi keterangan kalau kita mau cari tempat-tempat ibadat, mestinya carilah tempat ibadat yang tidak pernah kena laknat. Sebagaimana laknat, maka berkah pun menyebar. Jadi tempat-tempat yang di situ banyak orang beribadah atau di situ dimakamkan orang-orang suci, itu sangat membantu kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ibadah kita di Masjidil Haram jauh lebih khusyuk daripada ibadah kita di rumah kita sendiri. Karena Masjidil Haram itu tempat yang sangat diberkati. Dari tempat itu memancar berkah. Dahulu kita pernah memilih tempat khalwat itu di satu tempat yang saya takut itu ada laknat Allahnya di situ. Saya diantar oleh kawan saya ke sini waktu itu, sekarang jadi anggota DPR. Karir dia melonjak itu dari ustadz jadi anggota DPR. Kenapa saya tidak ikut? Sekarang sudah jadi anggota DPR dan tidak bisa lagi melakukan khalwat. Begitu masuk ke satu tempat itu dicegat oleh makhluk-makhluk yang itu tadi menggoda itu, kata Agus ya. Saya udah tahu ini iblis ini, tetapi saya tidak melanjutkan seperti yang dialami Ustadz Agus, saling memandang dengan iblis itu. Tapi tempat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu sudah tempat yang kita pilih. Insyaallah. Dahulu saya di sini mengadakan seminar Departemen Agama di sini, sering dipakai untuk seminar Depam. Itu departemennya saja udah agama.
Jadi tidak usah meragukan tempat ini. Insya Allah kita bisa beribadah lebih khusyuk dari keberkahan yang mancar dari tempat ini. Dan kita dekat dengan alam ini. Saya kembali lagi kepada cerita Nabi itu. Kemudian waktu Nabi pulang ke Madinah dalam keadaan lelah dan panas matahari yang luar biasa, panas matahari musim panas. Dan Rasulullah berhenti juga di satu tempat yang tidak mendapat laknat itu. Rasulullah bersabda, ada orang ini yang tidak ikut bergabung bersama kita, tidak bepergian bersama kita, tidak mengalami panas seperti yang kita derita, dan tidak mengalami kepayahan seperti yang kita alami, tetapi mereka memperoleh pahala seperti yang kita peroleh. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Karena mereka sudah berniat bergabung dengan kita, tetapi Allah kemudian memberikan uzur kepada mereka. Tapi karena niatnya, mereka pun tetap mendapat pahala sama. Kembali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini dengan niat khalwat. Walaupun khalwatnya tidak memenuhi, kita akan memperoleh sama seperti orang yang yang sebenarnya. Niatul mu'min innamal a'malu bin niyat wa innama kulli imri'in ma. Orang itu, hal itu semua karena niatnya, dan buat setiap orang sebagaimana apa yang dia niatkannya. Dan mulai sajalah dengan niat yang tulus. Kita ingin mengkhususkan waktu kita dari seluruh kesibukan ini, ada waktu khusus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita tidak sempurna, dan kita harus merasakan memang setiap kali kita beribadat, kita harus merasakan ibadat kita ini tidak sempurna. Kita juga harus merasakan nanti khalwat kita ini tidak baik. Yang begitu itu, alhamdulillah, biasanya dirasakan oleh orang-orang yang haji. Orang tuh kalau sudah berangkat pulang, haji kemarin itu tidak begitu benar ini, ada yang kurang, sehingga akhirnya berangkat lagi, naik haji lagi. Pulang ada lagi yang merasa kurang itu. Itu kalau ada orang yang hajinya seperti itu haji yang bagus itu. Tapi kalau pulang itu, wah alhamdulillah nih haji sekarang ini pas saya ini ya. Rasanya puas lah gitu. Itu kata Ustaz Agus tadi, itu sudah ujub. Dan itulah yang menyebabkan iblis menjadi iblis. Malaikat ya menjadi iblis itu. Karena perasaan ujub. Alhamdulillah itu Ustaz Agus tadi menjelaskan syarat-syarat khalwat, sehingga kita semua pasti tidak akan ujub, karena kita tahu betul bahwa seluruh syarat ini kita langgar. Syarat dari saya saja itu yang tidak kita langgar insya Allah, yaitu berniat yang tulus bahwa kita niat datang ke sini untuk khalwat. Dengan segala kekurangan kita serahkan kepada besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa untuk menghapus ujub kita, akan dibacakan nanti oleh Ustadz Samsuri. Ta'kib sholat, salah satu ta'kib sholat itu yang kita kenal berbunyi begini: ya Allah, inilah sholatku yang aku lakukan bukan karena engkau memerlukannya, bukan karena engkau menginginkannya. Ya Allah, inna hadhihi sholati wa la hajatin min kaya wa ragbatin min kafiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan laka lima amartani bih. Aku lakukan sholat ini hanya karena aku memenuhi panggilanmu, karena aku ingin membesarkanmu, dan karena aku ingin memenuhi perintahmu. Sekiranya dalam sholatku itu ada kekurangannya, ada cacatnya, itu harus diucapkan itu. Allahumma in kana fiha khalalun aw naqsun min ruku'iha wa sujudiha. Kalau dalam sholatku ini ada kekurangannya, ada cacatnya, kami mohon kau berkenan mengampuninya dan menerimanya. Ada kata in kana, dan di dalam bahasa Arab sekiranya itu, kata sekiranya itu ada dua katanya, ada kata lau, ada kata in. Lau itu seandainya yang tidak terjadi, itu seandainya yang tidak bakal terjadi. Orang Inggris menyebutkannya present unreal, sekarang tapi tidak terjadi. Misalnya if I were president of Indonesia, itu udah jelas saya bukan presiden Indonesia. Sekiranya saya presiden Indonesia, tapi saya bukan presiden Indonesia. Tapi kalau pakai in, misalnya sekiranya dalam salat saya ini ada kekurangan dan ada cacatnya, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan present unreal, bahkan itu present real.
yang terjadi sekarang, dan memang betul sholat kita ini memang ada kekurangannya dan ada cacatnya, dan kita mohonkan kepada Allah bantuannya. Lalu kita adakan juga ini majelis ilmu sebetulnya karena dari berbagai hadis kita menemukan keutamaan majelis ilmu itu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu buka satu bab ilmu saja, saatan, misal satu saat membuka bab ilmu saja, sama itu nilainya dengan ibadah terus menerus satu malam. Dan kita udah buka puluhan bab ilmu sekarang ini. Dari Ustadz Agus saja tadi kalau saya tidak salah ada 10, 3 tentang hakikat ibadah dan 7 prinsip khalwat. Pintunya udah kita buka, adapun kita masuki atau tidak itu urusan kita. Tapi kita sudah buka pintunya, dan satu bab pintu ilmu itu sama nilainya dengan ibadah. Dan majelis ilmu itu dimaksudkan juga untuk jadi bahan tafakur kita semua. Karena di dalam khalwat kita memerlukan tafakur yang banyak. Dan tafakur utama kita ialah meluruskan niat kita sekarang ini untuk niat berkhalwat, meluangkan waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya, untuk berdoa, menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Setelah ini kita buka tanya jawab ya. Di akhir majelis ilmu ini kita harus akhiri dengan doa, karena katanya doa orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu termasuk doa yang makbul, doa yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin akhiri sampai di sini saja, dan untuk mengakhirinya saya ulangi lagi itu hadis Nabi itu, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada amalnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.